Siap, gerak. Suara anak saya. Tengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Suara saya Mas. Adik dia apa aja sih layan? Dari dalam lokal aja kalian ya nak, dalam lokal ya. Sakit tuh, Bu. Hah? Dalam lokal nggak mau? Bu. Apa di belakang sana aja? Bagaimana? Pelajaran dimulai. Anak ibu silakan pimpin doa yang dipimpin oleh ketua kelas pada Timu, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pembelajaran kita sebelum dimulai, ibu minta kepada anak ibu tadi dipimpin oleh ketua, sekarang ibu yang memimpin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, jiwaku sehat, semangat belajar. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, pembelajaran hari ini sebelumnya coba kalian lihat teman kalian sebelah kiri dan kanan ada yang datang hari ini? Iya, ada semuanya? Iya, alhamdulillah. Kemudian kerapian kalian, coba kerapiannya. Ya, untuk kerapiannya. Gimana? Udah rapi? Oke, silakan dulu kembali. Sampah yang ada di meja atau di laci? Iya, oke, terima kasih. Berarti sudah luar biasa, tepuk tangan. Nah, sebelum pembelajaran, ibu akan membuat sebuah yang namanya kita akan menyanyikan. Supaya apa? Supaya anak ibu lebih bersemangat lagi. Ya, lebih bersemangat lagi. Oke, ibu buat tepuk semangat. Berdiri semuanya nak, berdiri semuanya. Ayo sambil berdiri. Iya, sambil berdiri kita buat tepuk semangat ya. Gerakannya yang strong biar lebih semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, tepuk semangat. Pembelajaran kita minggu yang kemarin ya, yang sudah kita lalui adalah kita membahas tentang sila-sila Pancasila yang ada hubungannya dengan NKRI. Nah, sebelumnya ibu kasih pertanyaan pada anak ibu. Apa yang dimaksud dengan NKRI? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Timo. Iya, dasarnya apa? Pancasila. Bentuk negaranya apa? Iya, tepuk tangan buat Timo. Oke. Ya, pertanyaan yang kedua masih
Pancasila apa hubungannya dengan di lingkungan sekolah? Yang pertama, apa hubungannya? Aturan. Di lingkungan masyarakat? Iya, tata tertib. Berarti anak ibu paham. Oke, sekarang kita masuk kepada materi kita ya. Masuk kepada materi yang tentang menjaga perilaku. Ya, perhatikan ya. Menjaga perilaku. Menjaga keutuhan apa? Iya, NKRI. Di mana? Lingkungan apa? Iya, perilaku di lingkungan sekolah dan iya masyarakat. Oke, menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tapi sebelum masuk kepada materi, kita sudah breaking ya. Kemudian sudah mengetahui apa yang akan kita bahas, keutuhan yang berdasarkan dengan sila. Oke, sekarang yang kita pelajari adalah perilaku. Perilaku itu kalau di sekolah apa perilakunya, nah? Perilaku sekolah? Perilaku sekolah. Ayo, perilaku sekolah apa? Anak ibu datang dari rumah berangkat sekolah. Perilaku apa yang diterapkan sekolah? Salah satunya apa? Sopan santun. Dijaga tidak? Iya, dijaga. Baik, perilaku. Sekarang anak ibu minta tolong ya. Bagi yang mengerti dan bagi yang tahu. Ini lambang apa? Ya, seluruhnya lambang apa ini? Sila, Pancasila. Bintang itu sila keberapa? Apa bunyinya? Ya, coba silakan siapa yang mau maju ke depan. Oke, silakan. Ini dua. Ambil dua. Biar paham anak ibu ya, bahwa bintang adalah sila-sila Pancasilanya. Bintang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, silakan tempelkan. Iya, tepuk tangan buat Anika. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua gambar apa ini? Iya, sila kedua. Siapa yang tahu apa bunyinya? Yang tahu bunyinya? Apa itu? Iya, silakan maju ke depan, tempelkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ambil dua. Oke. Yang ketiga. Dan yang kedua. Oke, tepuk tangannya. Ya, sila yang ketiga siapa yang bisa? Beri tangannya. Apa nih gambarnya ini? Gambar apa ini? Iya. Sila ketiga apa bunyinya? Siapa yang bisa? Silakan. Apa? Persatuan Indonesia. Iya, boleh. Silakan maju tempelkan. Iya. Satu aja kayak bisa. Tengah-tengah. Bisa ya? Satu lagi. Satu lagi. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Tepuk tangannya. Oke. Yang keempat. Apa ini lambangnya? Iya. Apa bunyinya? Kita tahu. Oke, silakan Timothy. Iya, oke, silakan tempelkan yang keempat. Ambil dua. Ini dua pas ambil.
Ya, tepuk tangannya. Baik, yang selanjutnya adalah gambar apakah ini? Siapa yang tahu bunyinya dan mau membantu menempelkan cuci tangannya? Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau silakan. Ya, boleh. Judulnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, oke, silakan tempelkan ke depan. Oke, tepuk tangannya. Ya, perhatikan. Sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, ini merupakan apa, Nah? Dasar. Iya, dasar daripada negara Indonesia. Sekarang kalau Ibu kaitkan dari gambar yang sila Pancasila ini dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, ada tidak kaitannya? Ada. Oke, Ibu tanya. Kalau di lingkungan sekolah apa kaitannya? Apa? Menjalankan kewajiban. Kemudian apa lagi? Mematuhi? Iya. Kalau di masyarakat? Iya. Terus apa lagi? Gotong royong. Kemudian apa lagi? Melaksanakan upacara. Iya, 17 juga termasuk daripada sila-sila Pancasila. Sekarang kita tahu positifnya. Sekarang aku tanya, apa lemahnya sila Pancasila ini di lingkungan masyarakat saat ini? Ayo, siapa yang tahu tulis tangannya? Melemahnya karena apa? Kewajiban apa? Iya, adanya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Ini disebabkan karena apa? Rendahnya masyarakat untuk mengetahui tentang sila-sila Pancasila. Jadi karena lemahnya masyarakat, terutama kaum remaja, sehingga sila Pancasila ini tidak mereka terapkan di lingkungan mereka, terjadilah kriminalitas. Nah, paham untuk ini, Nak? Paham? Oke. Sebelum acara pembukaan dilanjutkan, Ibu akan memutarkan video ya. Sebelum Ibu kasih tugas, ada video kita tentang NKRI. Baik, sebagai rakyat Indonesia, kita harus menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang membentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang bernama Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan RI dibahas. Menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan rasa cinta tanah air. Oke, ini tadi Pancasila yang kita pelajari ini, inilah dia. Ya, berarti adanya sila Pancasila ini mencerminkan cinta tanah air. Kita lanjutkan pembahasannya. Semua warga negara Indonesia harus menjaga dan melindungi NKRI dari berbagai macam hal yang bisa merancang keutuhannya. Bagaimana caranya? Kita cari tahu bersama yuk. Jika menjaga keutuhan NKRI, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap berbakti kepada negara dan bersedia berkorban untuk negara. Cinta tanah air menjadi sikap harga tertinggi terhadap perlawanan di Indonesia. Cinta tanah air bisa kita wujudkan melalui berbagai cara. Salah satunya menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Selain itu, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.
nasional untuk Indonesia, yaitu Satu Bumi untuk Masa Depan. Nah, bagaimana ya cara kita melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita? Yuk kita cari tahu. Menghemat energi. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari dengan melakukan penghematan energi. Bagaimana melakukannya? Kita dapat mematikan lampu di siang hari atau sedang tidak terpakai. Penghematan energi juga bisa dengan menghemat BBM untuk meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Bila hendak pergi ke tempat yang relatif dekat, kita bisa gunakan sepeda atau berjalan kaki agar emisi dari kendaraan tidak mencemari udara. Jangan buang sampah sembarangan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum membuang sampah secara tertib di tempatnya. Kita mungkin pernah melihat masyarakat yang tinggal di bantaran sungai membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Ini dapat mengakibatkan air sungai menjadi bercemar. Air sungai terhambat dan berpotensi mengakibatkan banjir di wilayah tersebut. Selain itu, lingkungan juga menjadi tidak sehat karena banyak sampah yang mengapung di pinggir sungai. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan lonceng ya. Oke. Produk daur ulang. Menggunakan produk daur ulang dapat membantu mengurangi sampah loh. Kita dapat mencoba membuat produk daur ulang dari sampah rumah tangga, misalnya memanfaatkan kardus bekas menjadi wadah tempat penyimpanan. Kita juga bisa mudah membeli produk-produk hasil daur ulang di pasaran. Mengurangi sampah. Berdasarkan data Direktorat Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2021 terdapat 23.040.652,28 ton sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. 28,29% dari total sampah yang ada merupakan jenis sampah sisa makanan dan 15,69% merupakan sampah plastik. Ambil makanan secukupnya ya, jangan sampai terbuang. Kita juga dapat menggunakan kantong belanja dari kain serta menggunakan wadah yang bisa kita gunakan berkali-kali. Jangan membakar sampah. Siapa yang pernah melihat tetangga sekitar rumah yang membakar sampah? Tahukah kids, membakar sampah sangat disarankan loh, karena dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Ozon berfungsi mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Ozon juga melindungi bumi dari sinar UV dan menyerapnya agar tidak langsung mengenai permukaan bumi. Ozon menjaga suhu bumi agar tetap stabil serta melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kalau ada tetangga kita yang masih membakar sampah, mungkin kita bisa bantu ingatkan ya kids. Menanam pohon. Cara melestarikan lingkungan yang bisa kita lakukan selanjutnya dengan menanam pohon di sekitar rumah. Area perkarangan rumah yang kita tanami pohon berfungsi sebagai area resapan air loh. Bila sudah hujan tinggi, area resapan air inilah yang bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, itulah cara kita melindungi lingkungan hidup di sekitar kita. Mana nih yang sudah pernah dilakukan? Sampai di sini dulu ya videonya. Oke. Jangan lupa Dari menonton video tadi ya. subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya. Oke, ya. Bye bye. Setelah anak ibu melihat video tadi, ya, setelah melihat video pembelajaran tadi, ibu tanya dulu sekilas, apa yang kalian rasakan, nak? Apa yang anak ibu rasakan setelah melihat video tadi? Asik, oke. Kemudian yang ibu tanyakan sekarang, apa yang dibahas dalam video tadi, nak? Apa? Menjaga? Iya, menjaga keutuhan NKRI di lingkungan. Oke. Ah, dalam itu tadi aku tanyakan sekarang. Ada situ pertanyaannya. Apa salah satu contoh untuk menjaga NKRI di lingkungan tadi? Ada 3. Coba sebutkan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa?
Iya, tepuk tangannya. Ada lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba. Iya, tepuk tangannya. Oke, yang ketiga apa? Iya, rela berkorban, terima kasih. Oke. Sekarang ibu bagi anak ibu tugas, tolong dikerjakan berdasarkan kelompok ya. Sambil melihat video tadi, ada tugasnya, silakan kerjakan. Bukunya keluarkan. Sendalmu nggak nampak, masukkan kakimu, kok nggak pakai sepatu, dipasuk pakai sepatu. Masukkan. Kebiasaan bilang pakai sepatu. Nah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan berdasarkan kelompoknya. Kamu nggak pakai sepatu kenapa? Sakit kaki kamu? Ya. Langsung jawaban saja. Boleh. Soal sudah ada LKPD-nya, langsung dijawab saja. Silakan. Berapa? Satu. Silakan untuk bekerja sama. Buku mana Dika? Ya, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Waktunya Ibu berikan 30 menit dari sekarang. Ya. Waktu Ibu berikan 30 menit dari sekarang. Kamu kesini aja gabung nak, kesini aja gabungnya biar bisa. Ya, kalau ibu tanda seperti ini berarti gimana? Dapat Juna? Waktu 30 menit ya. 30 menit waktunya dari sekarang. Enggak usah. Tapi bawa aja. Yang penting Ibu bacakan soalnya. Ibu bacakan soalnya. Ibu bacakan soalnya, terus kalian nanti langsung jawab. Soalnya waktunya 30 menit, nanti nggak selesai kalau ada soalnya. Terus nanti waktu membacakan juga boleh soalnya dibawa, ditaruhkan di bukunya biar jangan mengulang lagi.
Bisa. Dapat mana bukunya? Arif, mana bukunya? Keluarkan bukunya. Mana buku? Dikeluarkan bukunya. Dapat? Satu orang. Enggak, orang gantian. Nanti maju ya, ketika maju satu orang majunya sendiri-sendiri tapi bergantian. Ya. Sampai bisa menjawab nanti maju ke depan kelompoknya. Presentasikan. Habis itu ada ini beri kesempatan untuk bertanya dan ada. Ada. Nanti kami harus presentasikan. Habis itu ada pertanyaan gitu. Ya. Pertanyaan, satu pertanyaan aja, kasih waktu kesempatan satu pertanyaan nanti ya. Kasih nanti setelah presentasi ke depan kasih satu orang pertanyaan nanti kesempatan. Satu orang. Nggak usah, nanti bawa aja apanya ke depan, soalnya bawa aja materinya ke depan, dibacakan, baru nanti hasilnya dibacakan. Bisa nggak Ibu? Gimana, Aidil? Bisa? Tinggal nulis soalnya aja. Jawabannya udah siap semua? Mereka belum bagi tugas soalnya. Oh, bagi tugas. Berarti tidak berjalin semuanya. Ya. Boleh satu orang nanti nulis semuanya. Jawabannya boleh satu orang nanti dikumpulkan. Untuk yang dikumpulkan satu orang tulis semua. Jawabannya nanti kita kumpulkan. Karena Ibu ngambil pengambilan nilai nanti. Ya, Ibu untuk ngambil nilai nanti catat semuanya. Berarti yang tidak maju ke depan itu nanti itulah yang mencatat. Yang maju ke depan itu nanti yang menjawab. Ya. Ada yang sulit? Bisa? Bisa semuanya? Udah? Sendiri aja. Nanti nomor 1 nanti siapa yang jawab maju ke depan. Nah, kan yang membantu kawan yang di sini. Nanti yang membacakan soalnya siapa? Kalau sendiri-sendiri maju. Bawa lembar soalnya ke depan. Habis itu maju. Ada. Oh, Depan ini ya. Ya, sudah berlalu 20 menit. Ibu. Tinggal 10 menit lagi. Ditulis, dikerjakan, harus bisa. Namanya berkelompok, harus bisa. Sudah siap? Kita akan
mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok. Ya, presentasi nanti apa soalnya yang ditanyakan, apa dijawab. Ya, jawab. Makanya ya, soalnya dibawa ke depan nanti. Biar tahu. Nggak usah ditulis soalnya. Soalnya nggak usah ditulis. Nggak usah tulis soalnya, cuma nanti dibacakan aja ke depan, dibawa. Soalnya dibacakan ke depan. Silakan bertanya di kelompoknya, dipahami sehingga waktunya habis kita akan presentasikan hasilnya ke depan. Udah siap? Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Ya, silakan. Waktunya sedikit lagi cepat. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Kelompok 3 siap? Kelompok 4? Boleh ditulis semua, nak. Boleh semuanya menulis biar ada nanti di rumah untuk pembelajaran kita. Kalau hanya satu kelompok aja, nanti gak ada pembelajarannya. Boleh, boleh. Kelompok 4 selesai ya. Kelompok 1 selesai. Ya, cepat waktunya sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2 gimana? Iya, silakan. Sedikit lagi waktunya. Biar kita presentasikan ke depan. Untuk presentasi ke depan, soal yang pertama nanti yang menjawab kelompok 1 ya. Udah bisa kita presentasi ke depan? Kenapa, mau di mana? Pindah ke? Mana soal tadi? Coba tengok lihat. Ini soalnya. Itu jawabannya. Kami kan yang soal 5 kan kelompok kami sederhana itu. Ya, pokoknya mana yang ibu buat di sini ya, yang ada, yang ibu apa itu yang dikerjakan. Coba ibu lihat mana tadi. Coba itu tengok, ibu tengok itu.
Soal 5-nya kayak mana, Bu? Nggak jelas berarti tadi ya. Oh, bentar. Ini Ibu ganti ya soalnya. Soalnya nggak jelas, Ibu ganti soalnya. Ini soalnya Bu ganti. Ya soalnya Bu ganti, karena nggak jelas soalnya. Sini tuh soalnya. Majunya satu aja. Nanti menjawab baru yang kawan kelompoknya membantu. Contohnya ada pertanyaan nanti di kelompok lain. Kalau yang di depan bisa jawab, syukur. Kalau nggak bisa jawab, dibantu sama kelompok yang bertanya. Ya. Oke, udah bisa. Kita pattern statik depan. Untuk anak ibu udah bisa? Udah siap semuanya? Oke. Untuk yang pertama ya. Yang pertama, silakan kelompok 1 maju. Biar keras. Pakai mic ya, biar keras ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Soal nomor 1 kan, Bu? Ya, soal nomor 1. Kemudian kelompok lain tolong dengarkan jawabannya. Berikan masukan dan juga berikan pertanyaan nanti. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 1. Pada hakikatnya, arti dari persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai macam bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu. Jawabannya, makna persatuan dan kesatuan bagi warga Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kedaulatan utuh dan serasi. Ya, oke. Ada tambahan? Ada tambahan dari kelompok 1? Ya, silakan. Ada tambahannya? Ya, apa tambahannya silakan? Nggak usah di bangku aja. Apa tambahannya? Ya, berdiri aja. Silakan berdiri aja. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menambah jawaban dari kelompok 1, yaitu makna persatuan dan kesatuan bagi warga Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi suatu kebulatan utuh dan serasi. Contohnya, lingkungan keluarga yang terkecil, lingkungan sekolah, menengah, dan lingkungan masyarakat yang besar. Ya, oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ayo, ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan kelompok 3 kalau bisa menambahkan. Silakan kelompok 3 menambahkan dari jawabannya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya ingin menambahkan yang makna persatuan yang ditambahkan oleh kelompok 2. Makna persatuan dan kesatuan bagi warga Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu keutuhan utuh dan serasi. Contohnya, lingkungan keluarga yang terkecil, lingkungan sekolah menengah, dan lingkungan masyarakat yang besar. Lingkungan keluarga adanya aturan di dalamnya. Keluarga merupakan kelompok kecil. Lingkungan sekolah adanya aturan di dalam sekolah yang mesti dipatuhi oleh semua warga sekolah. Lingkungan masyarakat adanya aturan yang harus dipatuhi setiap warga yang tinggal di masyarakat. Penjelasannya, yang pertama, di dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kakek nenek. Mempunyai aturan seperti kumpul bersama saat makan. Penjelasan kedua, lingkungan sekolah selain memakai seragam sekolah adalah aturan membuang sampah pada tempatnya.
dan yang piket diharuskan membersihkan parit-parit atau selokan lingkungan agar terhindar dari banjir ataupun alat yang mengakibatkan penyakit. Penjelasan ketiga, lingkungan masyarakat tidak boleh mengotori tempat umum seperti balai desa, tempat ibadah, lapangan, dan lain sebagainya. Karena tempat umum merupakan tempat yang digunakan setiap acara yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dengan mengotori tempat umum hanya berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. Contoh yang tinggal di daerah tepian sungai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Iya, oke. Dari kelompok 2, kelompok 1 tadi jawab dia bagus. Kelompok 2 ditambahi dia dijelaskan dengan contohnya. Kelompok 3 dibuat penjelasannya sedemikian rupa, berarti teliti. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Iya, jadi pada dasarnya untuk menjaga tadi bagaimana kita menjaga keutuhan yang pertama di lingkungan sekolah. Yang paling kecil tadi lingkungan apa? Keluarga. Yang menengah? Sekolah atau masyarakat. Yang banyak? Yang besar? Masyarakat, ya itu dia. Oke. Kasih kesempatan kepada teman-temannya atau kelompok 2, 3, dan 4 untuk bertanya. Silakan bertanya. Kelompok 1 yang akan menjawab. Ayo. Siapa yang akan bertanya? Silakan tanyakan. Ayo tanyakan. Tanyakan dari. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya anak ibu? Ibu kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan 1 pertanyaan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Silakan. Ada Bu. Ada pertanyaannya? Waktunya habis nanti, silakan. Ibu kasih 1 kesempatan untuk bertanya, silakan. Ya, silakan Sreni. Coba ulangi apa makna persatuan dan kesatuan. Ya, ulangi makna daripada persatuan dan kesatuan, ya. Makna persatuan dan kesatuan bagi warga Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan, utuh dan serasi. Iya, cocok jawabannya? Oke, tepuk tangannya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang silakan duduk. Soal yang kedua. Soal yang kedua dijawab oleh kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab soal nomor 2. Soalnya, salah satu prinsip dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu bersikap setia kepada bangsa dan negara yang dikenal juga dengan sikap. Jawabannya, dalam prinsip ini kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari ragam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Meski berbeda-beda, kita tetap harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oke, ada tambahannya? Iya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan memberi tambahan tentang salah satu prinsip dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu untuk bersikap setia kepada bangsa dan negara yang dikenal juga dengan sikap. Jadi, dalam prinsip ini kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari ragam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Meski berbeda-beda,
kita tetap harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Penjelasannya, karena perbedaan suku, bahasa, agama, serta adat istiadat menjadikan warna di dalam hidup bermasyarakat, yang mana dengan macam-macam suku, bangsa Indonesia NKRI menjadi negara yang utuh dan dapat mempunyai nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Iya, oke, gimana? Sama jawabannya kira-kira anak ibu semuanya? Oke, sekarang ibu perkuat lagi ya, bahwa di dalam prinsipnya itu memang bangsa Indonesia itu terutama masyarakat harus mengakui adanya bermacam-macam. Karena dasar kita adalah Pancasila. Ya, dasarnya Pancasila. Dan Pancasila itu pada dasarnya tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya, Nak? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Makanya berbanyaknya pun suku bahasa yang ada di Indonesia atau di masyarakat atau di sekolah tetap adalah yang satu, ada keutuhan. Oke, berikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Silahkan yang mau bertanya dari hasil tadi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 1 ada yang bertanya? Ada pertanyaan kelompok 1? Ya, boleh, silakan kelompok 4 bertanya. Ya, berdiri. Kelompok 2, perhatikan nanti kalau kawan depan nggak bisa menjawab, dibantu ya. Oke, kelompok 4 bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang kelompok 4 ingin bertanya tentang pembahasan salah satu prinsip dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertanyaannya yaitu, mengapa kita harus bangga terhadap perbedaan suku, bahasa, dan agama yang ada di Indonesia? Ya, kenapa kita mesti bangga dengan adanya suku yang ada di Indonesia atau negara? Coba kelompok 2, kalau teman depannya nggak bisa membantu, silakan bantu yang di tempat duduknya. Kenapa kita harus bangga? Ya, kenapa kita harus bangga? Kan pertanyaannya, kenapa kita harus bangga menjadi apa tadi? Memiliki apa? Memiliki keragaman. Iya, kenapa kita harus bangga memiliki keragaman suku yang ada di Indonesia? Apa kebanggaan kita? Ayo, silakan. Yang di depan, gimana jawabannya? Atau dibantu yang di kelompoknya? Silakan dibantu. Kenapa harus bangga, Nak? Sekarang aku tanya dulu. Di sekolah kita bangga nggak kita menjadi SMP 1? Bangga. Jadi kalau kita bangga itu bagaimana? Nah, jadi sekarang yang ditanyakan, kenapa kita mesti bangga memiliki keragaman yang suku yang ada di Indonesia? Coba, kelompok 2 bisa jawabnya? Bisa kelompok 2? Coba, ibu lempar ke kelompok 3 bisa menjawab? Kenapa kita harus bangga? Bisa kelompok 2 menjawab? Boleh, silakan coba. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kita bangga karena banyak keragaman yang ada di Indonesia, tetapi kita tetap menjadi satu. Beragam kebudayaan, suku, bahasa, agama, tetapi kita tetap menjadi satu. Ya, kelompok 4 bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih. Dan ibu tambahkan sedikit ya. Oke, ibu tambahkan sedikit. Kalau kita menjadi bangga, kenapa? Karena dengan adanya bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia, maka bangsa Indonesia menjadi yang berwarna-warna. Artinya, Nak, kalau kita punya sebuah bola dengan satu warna, bagaimana bentuknya? Ya, kita nengoknya seperti itu. Tapi kalau kita berikan bola itu berwarna-warna, akan nampak indah. Jadi dengan adanya
suku bangsa yang bermacam-macam tadi akan menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi yang memiliki banyak warna. Oke? Berarti cukup pertanyaannya kelompok 4? Iya, oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Soal nomor 3. Soal nomor 3, silakan kelompok 3. Bisa nih. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi dari soal nomor 3, yaitu soalnya momentum yang merupakan sebuah konsensus nasional yang merupakan konsep kesatuan dan kesatuan bangsa adalah jawabannya integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa dari satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada tambahan lagi teman-teman? Ya, oke. Ada yang menambahkan itu dari kelompok 3? Ada penambahan lagi? Ya, silakan. Kalau ada penambahan lagi, kalau cukup kita cukupkan. Kalau ada penambahan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 akan menambahkan jawaban dari kelompok 3. Integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penjelasannya, di lingkungan sekolah yang mana Sumpah Pemuda dapat kita terapkan dengan cara melaksanakan upacara bendera, karena itu merupakan bukti cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan cara upacara bendera dan memperingati hari-hari besar nasional. Oke. Gimana? Yang lain ada menambahkan atau cukup itu pertanyaannya? Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya bahwa integrasi tadi hubungannya dengan kita apa tadi? Apa hubungannya, Nak? Hubungannya apa? Bahwa hasrat Indonesia itu dan kesadarannya untuk bersatu. Oke. Ada tidak pertanyaan? Untuk kelompok yang lain silakan bertanya. Kalau tidak ada kita silakan duduk. Kalau ada dikasih kesempatan untuk bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, anak Ibu? Cukup? Oke, silakan duduk. Terima kasih tepuk tangannya. Nah, lanjut kepada soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 dijawab oleh kelompok 4. Siapa yang jawab kelompok 4? Silakan. Siapa yang maju kelompok 4? Cepat, silakan. Kelompok 4 yang maju cepat. Cepat, sini siapa? Siapa maju? Mora, bawa bukunya. Selamat sore teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dari jawaban nomor 4, di mana pertanyaannya adalah persatuan dan kesatuan memiliki arti yang sangat penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan harus dipahami oleh setiap masyarakat agar bisa mewujudkan hal-hal
Jawabannya ialah persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia sebab hal ini dapat menyatukan seluruh elemen dari kalangan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan adat. Ya, ada yang menambahkan? Cukup dengan jawaban itu tadi? Ya, bahwa persatuan dan kesatuan itu merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Untuk kelompok bertanya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Ayo, keempat bantu, silakan. Kalau bisa, yang depan menjawab. Kalau tidak bisa, yang di tempat duduknya menjawab. Bisa yang depan, bantu yang di belakang kelompoknya. Ya, silakan. Yang kelompoknya menjawab. Oke, silakan berdiri biar dibantu kawannya yang di depan. Silakan bantu. Silakan berdiri biar paha ya biar jelas. Kamu Abi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Kelompok 1. Ya, lanjut. karena ini dapat menyatukan seluruh elemen dari kalangan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan adat. Iya, gimana kelompok 1 puas jawabannya? Oke, terima kasih tepuk tangannya. Dan silakan duduk. Oke, yang soal yang terakhir ya, soal yang kelima. Soal yang kelima, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Soal kelima. Ayo, soal silakan. Oke, ini ya, biar jelas suaranya. Oke, silakan. Perhatikan kawannya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi Priya, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan diskusi kami yang integrasi nasional merupakan usaha dan juga proses dalam mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua sehingga dapat terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional agar kebinekaan itu tidak akan menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sebuah sikap dan perilaku. Jawabannya adalah integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dari jawaban kelompok kami, apakah teman-teman ada yang ingin menambahnya? Ya, ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 dibantu apa? Ada yang mau ditambahkan jawabannya? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 1, yaitu integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional
Agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku, yaitu A. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda. B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengagungkan bangsa dan negara dan tidak merendahkan bangsa lain. D. Membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. C. Menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Ada lagi? Kira-kira cukup? Boleh? Silakan ditambahkan lagi. Perkenalkan, saya Andika dari kelompok 1 akan menambahkan jawaban yang diberikan dari kelompok 2 dan 3. Kemudian adalah interaksi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku, yaitu A. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda. B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. C. Mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain. D. Membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. E. Menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Penjelasannya: 1. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda adalah salah satunya kebudayaan yang berbentuk tarian atau makanan. 2. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana cara menghargai tidak saling ejek dari perbedaan warna kulit, beda rambut, dan beda ukuran. 3. Mengagungkan bangsa dan negara dan tidak merendahkan orang lain dengan cara tidak saling mengejek teman sejawat. 4. Membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. Contohnya pada tarian yang menyambut orang besar, yaitu tarian tepak siri di daerah Melayu. Pada tarian yang menyambut orang besar yaitu tepak. 5. Menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang dimiliki bangsa lain. Oke, gimana? Cukup? Iya, oke. Ya, terima kasih. Oke, dari pembelajaran tadi kita sudah ada sesi tanda jawab dan sudah ada yang presentasi ke depan. Gimana menurut kalian presentasinya? Bagus. Baiklah, Ibu akan berikan kesimpulan sedikit ya, bahwa NKRI yang ada di lingkungan negara kita atau masyarakat atau sekolah itu wajib dijaga. Kenapa? Karena kita memiliki perilaku. Perilaku yang paling penting dalam menjaga adalah kalau di sekolah apa, nak? Ya belajar, menghormati guru, belajar, sopan santun, itu adalah perilaku. Perilaku yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah, yang ada di rumah itu semuanya ada, tetapi berbeda. Di lingkungan rumah, yang tua menghormati yang lebih tua lagi, yang tua menghargai yang lebih muda. Lingkungan masyarakat juga sama. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Jadi pada dasarnya intinya untuk menjaga perilaku keutuhan daripada NKRI itu adalah bersikap sopan santun dan juga jujur. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran kita pada sore hari ini Ibu rasa cukup ya. Tetapi tadi ada anak ibu beberapa kelompok ya. Ada kelompok anak ibu tadi yang ketika presentasi ke depan bisa dikategorikan kurang ya. Kurang, Ibu berikan remedial, tolong kerjakan untuk minggu depan. Itu kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 tadi yang jawabannya singkat-singkat. Jadi kita berikan remedial untuk minggu depan di bawah. Kemudian Ibu berikan pengayaan. Pengayaan bagi kelompok 1 yang memang cukup
Kemudian pengawasan apa lagi? Asik. Iya, asik. Berarti selamat paginya itu bagus ya? Iya, jiwa sehat, semangat belajar. Oke. Baiklah, pelajaran hari ini cuma sekian. Untuk minggu depan kita belajar tentang dasar-dasar hukum. Kalau sekarang kita dasarnya saja, yaitu daripada Pancasila. Minggu depan kita masuk kepada dasar-dasar hukum daripada Pancasila. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu dipimpin doanya kembali. Siap, dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru.